Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Malam hari ini saya sedang duduk sendirian di sebuah tempat yang paling keramat, paling wingit kata orang Nggak usah saya sebutkan nama tempatnya, nanti tidak berbondong-bondong pengen kesini semua untuk selfie Jadi saya ingin menunjukkan dan mendialogkan tentang salah satu fenomena yang selalu menjadi trending topik fenomena yang mungkin paling banyak dibicarakan dan video-videonya paling banyak dilihat yakni fenomena tentang kuntilanak Nah, itu di layar monitor handphone saya kelihatan fenomena putih yang bergerak-gerak terus dan saya bunderi itu Nanti di bagian akhir akan saya pertegas dan perjelas Nah, sekarang yang harus kita ketahui bersama, siapa sebenarnya kuntilanak itu Nah, jadi kuntilanak atau gendruwo atau suster ngesot atau vampir atau tuyul atau apalah istilahnya itu semua adalah bagian dari golongan jin atau setan, dan setan pun itu adalah bagian dari golongan jin. Jadi semuanya, kuntilanak, gendruwo dan seterusnya itu adalah golongan jin jika memang penampakan itu misal sama dengan apa yang diberitakan di televisi dan film-film ya jin itu dia mau menunjukkan dirinya dalam wujud apa saja suka-suka dia kan begitu Nah, bukti keberadaan setan atau jin itu dapat kita lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-50, bahwa setan itu adalah golongan dari bangsa jin Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka para malaikat kecuali iblis, dia adalah golongan jin Nah, jadi surat Al-Kahfi ayat 50 ini karena minal jinni, bahwa setan, iblis itu adalah bagian dari golongan jin, itu menjadi bukti bahwa semua fenomena-fenomena yang dibicarakan itu adalah membincang tentang persoalan fenomena bangsa jin Jadi ayat ini juga tegas menjawab bahwa iblis itu bukan bagian dari malaikat Jadi iblis itu adalah bagian dari bangsa jin Nah, siapa sebenarnya mereka? Nah, nanti kita jawab di bagian akhir Nah, sekarang yang kita dialogkan adalah apa bukti keberadaan dari bangsa jin Tadi di surat Al-Kahfi sudah ditegaskan bahwa mau namanya setan ataupun apapun itu adalah golongan jin Jadi bukti keberadaan jin itu bisa, yang pertama, ada begitu banyak ayat yang memberitakannya. Yang pertama, surat An-Naml ayat yang ke-39 Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an takuma min maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Berkata ifrit dari golongan jin, aku akan datang kepadamu. Kepadamu di sini adalah Nabi Sulaiman alaihi salam, dengan membawa singgasana itu, singgasana Bilqis, padamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sungguh, kata ifrit, aku ini benar-benar kuat lagi terpercaya Jadi dia mengatakan demikian, wa inni alaihi laqawiyyun amin Nah, jadi
Itu surat An-Naml ayat ke-39 ya. Jadi di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam itu Ifrit adalah salah satu pembantu dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, kemudian bukti lain keberadaan jin itu bisa kita lihat di dalam surat Al-Jin ayat yang pertama ya. Qul uhiya ilayya anahustama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu sekumpulan jin itu berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang sungguh menakjubkan. Ya, nah jadi ya bagi kami ini ya para ustadz ini ya dengan jin-jin itu ya biasa-biasa saja. Ya kalau kita ngaji mereka kemudian mencuri dengar ya, atau kemudian mungkin saja ada dari golongan jin yang menimba keilmuan kepada para ustadz, kepada para kiai, kepada para ulama, walaupun mungkin tidak secara langsung ya. Jadi ketika para ustadz tadi sedang bertaklim, bisa saja mereka mencuri dengar atau mempelajari apa yang diajarkan tadi. Karena sesungguhnya surat Al-Jin ayat yang pertama tadi itu mengabarkan bahwa sekumpulan jin mengatakan bahwa inna sami'na qur'anan ajaba ya, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan ya. Nah, bukti lain keberadaan jin itu di salah satu ayat yang sangat populer ya, surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku ya. Nah, jadi itulah bukti-bukti keberadaan jin ya. Ayat-ayat yang lain yang bercerita tentu banyak ya, yang berkisah, yang menjelaskan tentang keberadaan dari bangsa jin tadi ya. Nah, kemudian siapa sesungguhnya setan atau bangsa jin ini? Jawabannya bisa kita lihat di dalam surat Yasin ayat yang ke-60 ya. Ini yang saya sampaikan adalah ayat-ayat yang surat-suratnya mungkin sangat akrab dan sering kita baca ya, tapi mungkin kita lupa untuk membaca terjemahnya dan memahami hakikat makna dari ayat-ayat tadi. Jadi kita membacanya saja tetapi tidak memahami maknanya. Jadi di dalam surat Yasin ayat yang ke-60 ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Bukankah aku telah perintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Menyembah setan itu ya salah satunya kalau orang takut dengan kuntilanak itu sudah bagian dari keberhasilan setan di dalam menundukkan manusia. Pulang malam lewat tempat yang sepi takut, ke kamar mandi sendirian takut ya. Bahkan rumah saya itu ya di tengah hutan begitu ya, dan sangat sepi ya. Malam hari ada teman yang mau datang, saya lagi di luar rumah, saya bilang tunggu dulu. Begitu saya sampai di depan rumah, ternyata mereka sudah, dia dengan supirnya sudah kumpul itu di kursi tengah. Saya bilang, kenapa kok duduknya di tengah begitu? Padahal cowok-cowok semua gagah-gagah begitu. Ternyata katanya ketika nunggu saya pulang tadi, mereka duduk di depan melihat ada yang berkelebat. Mereka pindah ke kursi belakang, ternyata tipnya di mobil tadi hidup sendiri ya. Jadi kenapa terjadi demikian ya, karena
memang orang-orang penakut itu apapun itu akan dihubung-hubungkan ke arah sana ya. Ada juga tuh anggota keluarga saya ya, orangnya alim sekali ya, sholatnya rajin, ngajinya rajin, tapi penakutnya luar biasa ya. Jadi dia kalau di rumah itu sendirian mesti nyetel murattal Al-Quran keras-keras begitu ya, karena dengan begitu dia menjadi tenang. Yang menjadi tenang itu baik ya, tetapi ayat Al-Quran itu untuk dipelajari, tidak hanya kemudian diperdengarkan ketika mau mengusir jin dan seterusnya tadi ya. Jadi jin itu, setan itu dipastikan tidak akan pernah berani mengganggu orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang tauhidnya lurus, dan orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah semata ya. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza qara abnu adama sajdata fasajada i'tazala syaitanu yabki yaqulu ya wailahu umira ibnu adama bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa'abaitu falyannar." Jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia bersujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis ya. Kemudian setan berkata, "Celakalah aku, anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka bagi anak Adam tadi adalah surga, sedangkan aku sendiri," kata setan ya, disuruh bersujud merasa enggan, sehingga yang didapatkan adalah neraka. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Nah, jadi sangat jelas ya apa yang ada di layar monitor itu ya. Jadi yang di layar monitor itu adalah daun yang bergoyang ya. Jadi bukan apa-apa, bukan penampakan kuntilanak, walaupun saya di tempat yang sangat wingit, sangat angker, malam hari tidak ada orang yang berani ke sini, dan tidak ada satupun jin yang menampakkan diri walaupun sudah ditunggu cukup lama ya. Nah, jadi apapun mereka, kelihatan ataupun tidak, menampakkan diri atau tidak, yang pasti mereka adalah musuh yang nyata bagi manusia. Surat Yasin ayat 60 tadi, "Alam akhad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Bukankah aku telah perintahkan kepadamu hai bani Adam, kata Allah, supaya kamu tidak menyembah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ya. Jadi setan itu adalah nyata, ya. Dan dia adalah musuh yang nyata. Nah, jadi kalau saya tulis di bagian judul, nyata, memang setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia dan tidak layak. Manusia yang diciptakan dengan segala kesempurnaannya oleh Allah harus merasa lebih rendah, apalagi sampai merasa takut kepada kuntilanak dan kawan-kawan. Dan kepada Allah kita senantiasa memohon perlindungan ya. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.